sebenarnya apa sih itu thrifting? Ada Sabrina yang belum pernah aku pakai, peach pink gitu, kayak baby doll gitu, 60-70 ribu ya, kayak gini. Gila, ini cakep banget. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, sesuai janji aku di postingan videoku yang sebelumnya, aku hari ini mau bahas soal yang namanya thrifting. Sebenarnya thrifting tuh lagi beken-bekennya ya, kayak apalagi pas mulai-mulai pandemi gini, banyak banget thrifting online di Instagram. Dan hari ini aku mau bahas kupas tuntas soal apa sih yang namanya thrifting. Buat teman-teman yang belum tahu thrifting, terus kayak masih penasaran, thrifting tuh aman gak sih? Kayak barang-barangnya bagus gak sih? Worth it gak sih? Tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita nih bahas lebih dalam mengenai dunia perthriftingan ya, kita bahas dulu sebenarnya apa sih itu thrifting. Thrifting itu sebenarnya istilah kalau kita membeli barang yang kondisinya sudah tidak baru, dalam artian bisa dikatakan barang bekas. Terus kalau mendengar kata barang bekas, biasanya kita langsung kepikirannya pre-love kan. Nah, mirip sama pre-love, pasti lebih sering teman-teman dengar istilah pre-love. Sama, cuma biasanya barang di thrift shop itu lebih punya brand. Sedangkan kalau misalnya barang pre-love itu kan barangnya kita ya, barangnya kita yang sudah kita nggak pakai, kita jualin lagi. Nah, biasa kita bisa jual apa aja kan, mau jual sapu tangan, shawl, nggak ada merek, itu bebas kita jual aja gitu. Beda dengan barang thrift, biasanya barang thrift pasti punya value yang lebih tinggi dari barang pre-love. Terus dari mana thrift store ini dapat barang-barang itu? Setelah aku cari-cari tahu, ada thrift store yang udah gede. Nah, ini tuh thrift store yang udah punya kerjasama sama konveksi brand-brand yang terkenal. Jadi ketika ada hasil dari produksi itu yang gagal, misalnya sekali mereka produksi itu ada 10.000 pieces, terus yang gagal ada 1.000 misalnya ya. Nah, 1.000 ini akan didistribusikan ke mereka dengan harga tentunya yang lebih murah. Nah, nanti dari thrift store ini baru akan jual lagi sebagai barang thrift. Nah, ada juga nih thrift store yang lebih kecil, jadi yang kayak buka sendiri. Nah, kemungkinan itu adalah mereka ngambil barang di thrift store itu yang udah gede itu. Nah, atau biasanya juga mereka akan mencari barang jualan mereka sendiri langsung ke tempat thrift store yang lainnya. Jadi sebenarnya siklus penjualan thrift store menarik ya. Jadi kayak ke thrift store lain, ke thrift store lain, ke thrift store lain sampai di tangan kita. Kemudian thrifting itu dilakukan secara dua jenis, ada yang offline sama online. Yang pertama kalau offline itu berarti kita langsung ke store-nya fisik. Biasanya katanya kalau thrift store yang offline itu barang-barangnya bisa lebih murah. Sebenarnya aku baru pertama kali sih lakuin thrift yang offline, itu aku lakuinnya di Jepang, dan emang sih barang-barangnya lebih murah. Nanti aku juga mau kasih lihat kalian hasil barang-barang thrifting aku. Selain offline pasti ada yang online. Nah, yang online ini yang sekarang banyak banget sih menjamur di IG. Kalau kalian mau cari barang thrift tuh semua jenis itu ada, kayak hoodie, blus, dress, blazer, itu semua ada di IG. Kalian bisa tinggal search aja. Terus kalau yang online itu biasanya dia ada beberapa cara sih buat ordernya. Sejauh ini ya yang aku dapetin tuh, aku cari-carinya di IG, dia tuh ada yang lewat live shopping. Jadi dia akan live terus kasih lihat dia pakainya gimana. Terus kalian akan cepet-cepetan komen, terus yang paling atas komen bilang fix apa gitu misalnya ya. Nah, dia yang dapet. Nah, ada juga yang lewat feed. Jadi misalnya dia udah kasih tahu nih, aku akan upload di jam segini nih. Habis itu nanti dia akan open order di jam 7 misalnya. Kalian pas jam 7 itu langsung kirim format order buat dapetin si barang yang di feed itu. Nah, cepet-cepetan deh. Kemudian ada juga yang lewat story. Jadi sama kayak feed, jadi diupload dulu di story, baru ntar nih open ordernya jam berapa. Banyak macam sih dan unik-unik dan bikin deg-degan banget buat dapetinnya. Apalagi nih ya guys, kalau misalnya udah itu barang cakep gitu ya, kayak ada ini pingin gue dapetin banget nih ya. Nah,
itu langsung muncul ya rasa-rasa kompetitifnya, kayak kalau misalnya bukan nama kita pas di live shopping nih ya, bukan nama kita yang disebut di awal, padahal di HP kayaknya nama kita nih langsung mau marah-marah nih, tapi nggak bisa. Emang itu keseruannya thrifting. Jadi aku saranin banget sih kalian buat lakuin thrifting minimal sekali seumur dalam hidup kalian. Kalau kalian nggak pernah melakuin thrifting, wow, primitif. nah pastinya kalau thrifting online itu ada kekurangannya. Yang paling jelas adalah kita nggak bisa pegang jenis bahannya. Dan seperti namanya adalah barang bekas, barang yang udah nggak baru, biasanya akan ada defect di pakaiannya. Biasanya di online pasti sih penjualnya itu akan fotoin defect di barang itu tuh apa. Cuma kan kita masih kadang suka nggak percaya gitu kan. Nah ya kekurangannya itu kita nggak bisa lihat secara langsung barangnya itu, kita pegang di tangan kita lihat oh defectnya di sini kayak gitu. Nah itu kekurangannya kalau online. Tapi offline juga ada kekurangan, apalagi di masa pandemi gini kita kan takut buat keluar ya. Terus menurut aku sih sebenarnya kekurangan thrift yang lain adalah mungkin orang tuh kebanyakan nggak mau thrift karena barang bekas kali ya. Jadi kayak nyampe di mereka kayak takut kan namanya, misalnya kayak apalagi baju gitu nempel ke kulit kita, nggak tahu itu dari siapa. Yang penting sama kayak nyuci bersih sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma memang beberapa orang sih yang aku tahu concern nggak mau ngelakuin thrift karena nggak tahu barangnya itu habis dari mana, udah dipindah tanganin berapa kali kayak gitu kan. Nah terus ya kalau kalian pikir-pikir kan, terus apa sih keuntungan kita ngelakuin thrifting? Kayak udahlah barang bekas, kita bisa dapat barang yang defect kayak gitu. Sebenarnya thrifting itu tetap oke banget dilakuin, karena aku jujur juga suka banget ngelakuin thrifting, apalagi kalau lagi ada barang yang bagus. Gila ngejarnya itu sumpah luar biasa. Pertama, keuntungan kita melakukan thrifting adalah kita pasti akan dapat barang yang lebih murah dari barang aslinya. Misalnya nih ya, kita bawa lagi nih brand Uniqlo. Nah, kalau Uniqlo misalnya satu atasan itu berapa? Misalnya 300.000. Nah, kalau barang thrift itu bisa 100 atau bahkan under 100 gitu. Benar-benar murah banget. Dan katanya sih ya, kalau misalnya kita ikut thrift itu kita sebenarnya ikut menjaga kelestarian lingkungan kita. Karena apa? Karena kita tuh bisa melakukan prinsip reduce and reuse. Jadi kita meminimalisasi sedikit mungkin limbah pakaian atau barang apapun hasil rejekan perusahaan yang bisa kita jual lagi, terus kita beli buat kita pakai. Jadi bisa mengurangi limbah buat bumi, kita sayang bumi. Oke? Jadi menurut aku worth it sih melakukan thrift. Worth it banget. Kalian yang belum pernah coba thrifting, kalian harus coba. Ya kalau kekurangannya kita udah tahu, kita bisa dapat barang branded tapi murah. Pasti ada kekurangannya, mungkin barangnya udah ada defect, mungkin kancingnya hilang satu, mungkin ada coretan sedikit. Tapi kalau kalian kreatif dan kalian lagi pingin nih coba hobi baru, apalagi di masa-masa masih di rumah aja ini, kalian boleh cobain deh thrifting. Habis itu kalian jahit, kalian remake lagi bajunya supaya makin cocok buat kalian, bisa jadi barang baru lagi dan gak ada yang tahu kalau itu hasil thrift. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian sedikit gak ya? Kayaknya sih sedikit ya. Sedikit barang hasil thriftingan aku. Kita mulai dari atasan kali ya. Kalau atasan sebenarnya gak terlalu banyak sih guys. Atasan itu aku ada satu yang masih sering banget aku pakai. Itu kayak gini guys. Kelihatan gak sih? Masih oke banget. Ini tuh pas aku beli kayaknya nggak ada defect sih. Juganya bener-bener murah banget, 60-70 ribu. Cakep kan buat ke kantor. Ini very worth it menurut aku. Terus ada Sabrina yang belum pernah aku pakai karena aku bingung mau pakai kemana. Itu kayak gini Sabrinanya. Cakep kan? Cakep. Aku pertama kali ini suka karena modelnya gitu. Kelihatannya bagus gitu. Oke deh menurut aku ini, cuma aku tuh belum pernah pakai karena ternyata pas aku pakai aku kurang cocok. Sedih. Jadi aku belum pernah pakai guys. Biasa wanita, yang penting beli dulu. Yang ketiga atasan juga. Ini
kayak baby doll gitu. Terus ini ada defect di sininya, lengannya kalau nggak salah nih, di lengannya itu kayak jahitannya kayak sobek gitu. Sebenarnya kalau rajin bisa langsung dijahit sendiri, cuma karena aku males ya, dan aku nggak bisa ngejahit juga, jadi aku nggak pernah jahit. Pas aku udah pernah pakai 3 atau 4 kali gitu, cuma karena orang kantorku pada bilang bajunya itu kegedean banget di aku, kayak baju orang hamil lebih bagusnya, jadi aku nggak pernah pakai lagi. Padahal menurut aku udah cakep sih. Kemudian top sebenarnya udah itu aja, cuma aku ada blazer. Aku ada 2 blazer. Yang pertama ini blazernya cakep kan, dia tuh kayak blazer warna krem gitu, terus kayak agak sedikit crop size tuh. Kalau aku pakai nih cakep deh pokoknya tuh, cakep kan, cakep banget. Cuma aku juga jarang banget pakai blazer ini, malah belum pernah aku pakai keluar karena sebenarnya agak sedikit kekecilan buat aku. Ini aku beli di Jepang. Nah ini aku beli offline nih guys, dan memang lebih enak thrift offline sih, kalian bisa langsung pegang barangnya. Dan ini aku beli murah banget, gila. Jepang tuh luar biasa deh thrift store-nya. Kalau kalian ke Jepang, semoga aku doain ada rezeki kita ke Jepang lagi ya bareng-bareng. Aku mau borong banget di thrift store, gila, bener-bener mau borong, sebagus itu barang-barangnya. Ini ada blazer juga, jadi total blazer dari hasil thrift aku ada 2 warna kayak peach gitu ya, peach pink gitu. Nah ini juga oke, cuma ini beda dengan yang tadi, modelnya ini yang oversize punya. Jadi yang suka model-model oversize ini cakep banget. Ini kalau aku pakai kayak gini, cakep banget. Nah yang ini aku bakal rekomendasiin kalian nama thrift shopnya, karena ini thrift shop yang paling baru yang aku suka banget sama barang-barangnya, dan dia itu thrift shop yang khusus jual blazer. Makanya aku nggak ragu lagi sih kalau beli blazer sama dia, tuh kayak cakep banget. Lanjut, aku sisa 2 itu adalah dress ini dua-duanya aku beli di thrift shopnya Jepang lagi ya. Oh my god, aku nggak bisa berkata-kata apa lagi. Gila, cakep banget gak sih guys? Nah detail coraknya kayak gini, cakep banget. Aku suka yang ini, suka banget. Dan ini lagi-lagi aku dapetin harganya murah banget. Pokoknya nih ya, kalau kalian ada waktu, kita udah bisa jalan-jalan lagi, kita bisa ke Jepang lagi, atau ke negara manapun deh. Katanya Korea juga banyak restoran yang vintage gitu ya. Aku pengen banget. Semoga pandemi cepat kelar, kita bisa jalan-jalan lagi, cari barang-barang cakep tapi murah. Satu lagi koleksi dress aku cakep juga, dan aku sering banget pakai ini buat ke kantor. Tada, model kotak-kotak putih gini, klasik banget. Dia lumayan midi ya, jadi kayak di bawah lutut kalau aku pakai. Sebenarnya dress ini agak sedikit berat sih kalau kita pakai, apalagi kalau kena air pasti ini berat banget. Cuma tetap tidak mempengaruhi saya dalam memakainya, karena ini super cakep. Ini kebalik guys. Nah ini super cakep man. Dan ini aku juga beli di Jepang dengan harga yang super affordable, gila. Dan ini juga lagi-lagi tidak ada defect. Yang putih ini juga gak ada defect guys. Please banyakin dong thrift store, aku butuh banget. Ini dia koleksi thrift aku yang udah aku dapetin. Aku mulai nge-thrift itu dari tahun 2018 sih kayaknya, cuma tuh tahun 2018 memang nggak se-hype sekarang ya. Nah di video kali itu aku sebenarnya juga mau ajakin kalian buat unboxing barang belanjaan thriftku baru-baru ini, bener-bener baru nyampe seminggu atau 2 minggu lalu. Sebenarnya aku udah nggak tahan banget mau bukanya ya. Aku tuh paling nggak bisa deh belanja dari all shop terus datang gak langsung dibuka, paling nggak bisa. Tapi demi kalian ya, bikin video ini aku tahan-tahan, dan aku bakal reveal ke kalian nama thrift shop yang aku tadi bilang blazer peach itu yang aku suka. Nah ini sama juga nih barang. Oke, kita ambil dulu. Tada! Ini
So cute kan. Nah mereka itu kemarin baru-baru itu tema packagingnya white Christmas gitu, karena mau Christmas kan. Dan dengan perjuangan ya, akhirnya aku bisa dapetin satu lagi collection mereka. Ini kita buka ya guys, ini benar-benar belum kebuka nih. Bukanya. Kita buka ya, aku deg-degan. Niat banget kan, sekarang thrift store tuh udah pada niat-niat deh buat packing. Super good gitu maksud aku. Mereka nggak yang main-main doang. Oke. Kita pakai kelemah lembutan ya guys. Maaf. Aduh bentar ya. Aku ambil cutter aja ya. Oke, kita sudah buka guys. Tenang. Tada. Lihat tulisannya. Thank you. Mademoiselle Intan. Jadi tuh online store dia tuh unik banget. Dia tuh bahasanya bahasa Perancis gitu loh. Suka captionnya, terus kayak tema-tema dia ngepost itu biasa bahasa Perancis kayaknya ya, atau Paris ya. Gitu dah ya guys, nanti kalian kepoin langsung IG-nya ya. Follow juga ya, jangan lupa. Ini nggak di-endorse beneran, ini beli sendiri. Cuma bener-bener bagus banget. Kalau kalian nggak tahu, sayang banget sih menurut aku. Ya kayak gini. Tada! Kita buka ya. Ini ada apa saja? Seru banget ya, niat banget gila. Birunya cakep. Nah ini temanya lagi white Christmas, ada thank you cardnya. Thank you so much for taking home Levedett's white Christmas collection treasures. We love to hear from you, really appreciate feedback. Aku suka banget. Nggak perlu dibilang aku suka banget. Oke. Kita buka ya. Satisfying gak sih lihat pita gini? Suka banget. Tadang. Kita buka. Cakep. Gila nih. Dia packagingnya juga kayak yang baru gitu, tau gak sih? Kayak barang baru yang packagingnya tuh cakep gitu ya, nggak asal-asal. Makanya aku suka banget sama thrift online yang ini, bener-bener lagi cinta banget sama dia guys. Gimana dong, bagus banget. Ayo, kalian iri gak sih? Gila ini cakep banget. Ini blazer putih pertamaku, cakep banget. Ayo kita coba ya, langsung kita try on ya buat kalian ya. Nih, aduh gila ini cakep banget deh. Dan ini kayak ukurannya pas banget ya aku. Mana aminnya teman-teman? Wow, very good. Wow, cakep banget. Nih, terus saya dikancing gini deh guys. Cakep banget. Wah, ini cakep banget sih. Kayak langsung kayak WINJ gak sih? Gila cakep banget. You did it. Detailnya tuh kayak ada kotak-kotak kecil gitu. Tapi bukan pattern kotak banget ya. Cuma kelihatan kan kayak gitu deh, ada patternnya gitu, nggak yang polos. Cakep banget. Dan ini lagi-lagi aku dapet yang no defect. Luar biasa. Cakep. Oke, sebelum pada ngamuk ya nanyain IG shopnya apa, ini namanya lavedette.thrift. Blazernya tuh bener-bener kalian tuh bisa pangling kalau udah dipakai sama ownernya tuh kayak semuanya bagus, pingin dibeli semua. Cuma ya guys, dia tuh udah mulai rame, jadi kalian siap-siap deh rebutan. Oke guys, sekian video thriftnya. Semoga kalian suka, semoga kalian enjoy. Kalau kalian mau aku bahas tentang apa lagi, boleh dong komen di bawah. Jangan lupa buat like, share juga ke teman-teman kalian yang butuh informasi ini. Dan pastinya jangan lupa subscribe ke channel ini supaya aku makin semangat buat bikin konten untuk kalian. See you in the video guys, bye bye.